Ya, selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat dan baik. Baik, Pak Aro, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Pada hari ini kita akan berdiskusi sebentar sebelum nanti Bapak melaksanakan voting. Baik. Baik Pak, pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan selama mengadakan kegiatan? Nah, dari kompetensi yang sudah ada, saya nanti lebih mengedepankan pendengaran publik. Tapi di samping itu saya juga mau meningkatkan yang tadi itu, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tapi saya nanti lebih fokus dalam hal mendengarkan. Baik ya Pak, berarti ketiga kompetensi itu nanti akan Bapak kembangkan, namun ada satu nanti yang akan Bapak ya, itu tadi adalah mendengarkan aktif ya. Kira-kira bagaimana nanti cara Bapak untuk mendengarkan aktif saat voting? Yang pertama adalah saya lebih banyak mendengar. Jadi nanti saya coaching itu dia banyak menyampaikan informasi perasaannya, sehingga pada akhirnya dia memberikan solusi yang sebagai jawaban dari masalah. Baik Pak, jadi saya juga menyampaikan kepada Bapak ketika nanti mengadakan coaching, kita juga jangan melupakan bahwa ada beberapa prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, saya akan berusaha. Baik Pak Aro, saya silakan Bapak untuk melaksanakan kegiatan coaching. Silakan untuk pada coaching. Terima kasih Pak Aro. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore. Selamat sore Pak Riki. Selamat sore Pak Aro. Iya, bagaimana kabar Pak? Sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Ya, saya juga sehat. Nah, kemarin Pak Riki sudah menghubung saya untuk berbicara hari ini. Sudah Pak. Jadi ada hal apa yang kita bicarakan? Iya Pak. Kemarin saya menghubungi Bapak karena ada masalah Pak di sekolah saya Pak. Itu ada masalah di sekolah Bapak mengajar di sekolah saya. Saya mengajar di SMA Negeri Gunung Stoli Pak. Oh, Bapak mengajar di belajar apa? Saya mengambil mata pelajaran PJOK Pak. Oke, jadi Bapak mengajar di SMA Negeri Stoli dan dan di situ ada masalah. Iya. Nah, kira-kira masalah apa? Ini Pak, kemarin setelah saya melakukan penilaian harian, saya mendapat peserta didik tersebut rata-rata nilainya rendah. Jadi saya rasa minat belajar mereka berkurang Pak. Itu masalah saya Pak di sekolah. Oke, jadi kira-kira dari mana Bapak tahu kalau motivasi atau minat belajar murid sekolah Bapak itu? Saya sudah beberapa kali melakukan asesmen Pak, penilaian. Setelah saya lihat hasil dari nilai-nilai mereka Pak rendah-rendah Pak, jadi tidak sesuai dengan apa yang saya konsep selama ini Pak. Nah, dari hal tersebut apa kira-kira yang sudah dilakukan oleh Pak Riki? Nah itu dia sih Pak, saya sudah melakukan, selama ini saya sudah melakukan saya belajar seperti ini Pak, teacher student teacher center Pak. Nah, kalau menurut Pak Riki sendiri dengan metode tersebut, apakah memang bisa meningkatkan belajar murid? Karena saya rasa tidak meningkatkan sih Pak, karena teacher center ini kan sumbernya hanya dari saya Pak. Jadi menurut saya mungkin tidak bisa sih Pak. Oke, berarti apakah kira-kira ada metode lain? Kalau metode lain sih Pak, mungkin apakah saya juga harus buat dengan gaya student center ya? Itu seperti apa ya Pak metode mengajar itu? Kalau student center sih Pak, dia lebih ke kebutuhan peserta didik Pak. Bagaimana Bapak bisa melihat kebutuhan? Ini Pak, saya menggunakan metode identifikasinya dengan cara melihat dari hobi mereka Pak. Karena kan pengetahuan saya peserta didik saya ini kan ada yang mau
yang senang dengan video, ada yang senang dengan melukis, ada juga yang senang dengan mendengar. Jadi begitu sih menurut saya mengidentifikasinya Pak. Oke, jadi kira-kira kapan Bapak akan melakukan video? Mungkin minggu depan sih Pak, ataupun kalau bisa minggu ini saya usahakan minggu ini Pak. Nah, jika misalnya sudah dikasih ya, jadi dari mana Bapak bisa tahu nanti apakah Dari ini Pak, saya lihat nanti hasil dari nilai-nilai mereka Pak. Dari situ mungkin bisa saya lihat kembali apakah minat belajar mereka bertambah atau tidak Pak. Oke, nah ini rencana Pak Riki. Sampai kapan Bapak akan Rencana yang akan saya perbuat ya sampai seterusnya Pak, kalau memang minat belajar peserta didik ini bertambah Pak. baik ya Pak Riki? Minggu depan kita mungkin akan ketemu kembali untuk apakah ada perubahan di murid Bapak, apakah itu mulai belajar mereka. Dan jangan sungkan ya, kalau ada masalah lain sungkan, jangan sungkan karena sampai ketemu saya. Baik Pak, Ya, terima kasih Pak Riki waktunya. sama-sama Pak. Ya, semangat untuk mengajar. Selamat sore Pak Aro. Ya, selamat sore Bu Tanjung. Baik Pak Aro, saya tadi sudah mengamati jalannya coaching Bapak dengan coaching, semangat dan antusias. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Kira-kira apa saja indikator yang sudah Bapak capai tadi pada saat mengadakan coaching? Baik, tadi saya sudah mencoba melakukan coaching sesuai dengan Alkitab, seperti menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian juga saya mengidentifikasi yang namanya tanggung jawab beliau itu, kemudian serta menggali kompetensi apa sih yang ada di dalam diri coaching untuk bisa menemukan solusi yang tepat untuk masalahnya. Oke, baik Pak, betul sekali. Tadi juga saya melihat Bapak sudah begitu semangat menyampaikan mengadakan coaching terhadap coaching, sehingga Bapak juga tadi sudah melaksanakan secara kita. Kemudian saya juga mengamati tadi dari pembicaraan Bapak dengan coach tadi, coach sudah menemukan solusi daripada masalah yang sedang dihadapinya. Baik Pak, kira-kira kedepannya jikalau Bapak nanti akan mengadakan coaching terhadap coaching, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya adalah saya kembali lagi untuk memaksimalkan penerapan Alkitab ini ketika Berarti Bapak akan kembali belajar dan memaksimalkan kembali alutsista ya Pak ya. Iya. Baik Pak Aro, terima kasih banyak sekali lagi kesempatannya. Demikianlah kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Selamat sore Pak Aro. Ya, selamat sore Bu. Selamat sore Bu Tanju. Selamat sore Bu Elvin. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Ibu juga? Kabar baik juga. Baik Bu, kan sebentar lagi Ibu akan pada selanjutnya. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching sebagai awal, di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan juga saya akan mendiskusikan beberapa rubrik penilaian yang akan saya akan nanti pada proses coaching. Di sana nanti saya akan mengamati coach dan
lain selain teacher center ini yang bisa nanti menumbuhkan minat dan motivasi anak-anak kita ini belajar? Ya mungkin ada ya Bu. Saya nanti coba seperti metode mengajar yang student center. Sudah tertentu kira-kira contohnya bagaimana Pak? Ya mungkin saya lebih aktif lagi untuk mengidentifikasi minat dan bakat setiap murid ini sehingga saya bisa mendiferensiasi baik proses maupun seperti produk yang dikerjakan oleh anak-anak dalam mengerjakan asesmen sehingga mereka termotivasi untuk melakukan. Baik, berarti Bapak nanti akan mengadakan diskusi-diskusi kelompok ya Iya. kepada anak-anak tentunya nanti dengan metode diferensiasi. Iya. Kira-kira diferensiasinya bagaimana nanti? Ya nanti saya coba survei kira-kira mereka minatnya apa gitu ya. Misalnya ada yang minatnya olahraga, ada yang minatnya seni. Jadi nanti bentuk produk yang mereka buat sebagai asesmen yang di dalam proyek yang mereka sesuaikan dengan minat tersebut. Kalau memang nanti siswa Bapak itu yang sudah bisa ya menyesuaikan hasil pembelajaran mereka sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, kira-kira sudah nggak menemukan minat belajar? Ya pastinya bisa ya Bu. Nanti saya coba lihat kembali, refleksikan kembali kira-kira hasil belajar mereka apakah meningkat atau tidak. Dan saya juga mencoba mengobservasi apakah ketika belajar atau mengerjakan asesmen mereka semangat melakukannya. Baik Pak ya, berarti melalui asesmen semangat atau tidak ya siswa tersebut. Selanjutnya Pak, kira-kira kapan Bapak mulai? Ya saya berusaha minggu depan ini Bu. Di minggu depan ini ya Pak ya. Nah setelah nanti minggu depan, apakah ada lagi rencana-rencana Bapak ke depan atau hanya berhenti sampai di minggu depan? Ya tentunya tidak berhenti di depan ya. Saya coba berusaha lagi untuk terus menggali potensi saya untuk hal ini dan mengembangkan, memperbaiki, merefleksikan kembali dan terus memperbaiki metode saya. Baik Pak, berarti nanti terus-menerus ini ya Pak ya, kontinunya memperbaiki belajar mengajar Bapak ya. Baik Pak Aro, kira-kira setelah kita berdiskusi ini, kira-kira apa yang Bapak rasakan? Ya saya merasa lega sih Bu, ya, menemukan solusi ya. Bapak sudah menemukan solusi ya Iya benar sekali. dari masalah hari ini ya. Oke, baik Pak Aro, mungkin sampai di sini dulu diskusi kita pada hari ini. Tetap semangat ya Pak Aro ya untuk melaksanakan perubahan untuk dunia pendidikan. Demikian ya Pak Aro, terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore tadi. Selamat sore Bu Elvin. Jadi tadi sudah melakukan coaching ya. Iya Bu. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada coaching tadi itu terkait indikator tercapai di Baik Bu, tadi ketika saya melakukan coaching kepada coach saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu pertama mengidentifikasi tujuan, kemudian mengidentifikasi apa yang ingin dicapai. Selanjutnya saya juga sudah melaksanakan rencana aksi dan serta menggali tanggung jawab daripada coach saya. Dan saya juga sudah menggali beberapa kompetensi daripada coach saya sehingga dia bisa menemukan ya solusi daripada permasalahan yang sedang dihadapinya. Menurut saya sebagai observer juga ada proses yang tadi dilakukan itu sudah berjalan dengan baik, itu sudah sesuai dengan alur kita dan juga menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga coaching itu bisa menemukan solusi dari masalahnya dan itu juga sudah melaksanakan coaching itu sesuai dengan prinsip coaching. Dan seterusnya tuh apa kompetensi apa lagi ini yang mau dikembangkan berdasarkan hasil proses coaching tadi. Tentunya Ibu, untuk ke depan saya akan terus berlatih untuk melaksanakan coaching dan saya akan mempelajari kembali alur kita supaya lebih terbiasa dan terlatih ke depannya Bu. Seperti itu. Baik Bu, semoga Ibu dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Elvin. Selamat sore Pak Riki. Sore Pak Aro, Ya bagaimana kabar Pak? sehat Pak? Bagaimana sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Siap Pak. Nah sebelumnya kita coba diskusikan dulu ya tentang rubrik melakukan coaching ini. Nah yang pertama kita saya mau menanyakan dulu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya akan ada 3 Pak yang saya akan
mengajukan pertanyaan berbobot Pak, tapi saya memilih satu saja, yaitu Oh, jadi Bapak nanti lebih fokus di dalam mendengarkan aktif ya Pak? iya Pak. Nah, kemudian apa kira-kira indikator pencapaian coaching ini nantinya? Ya, indikatornya yaitu kunci menemukan penyelesaian masalah. Oke, jadi Bapak nanti indikatornya adalah coachingnya menemukan solusi ya? Iya Pak. Oke, nah selamat melakukan ya Pak Riki. Baik Pak. Selamat sore Pak Riki. Sore Pak. Ya, semangat. Semangat Pak. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak. Iya Bu, kemarin Ibu menghubungi saya, tapi mohon maaf Bu, hari ini hanya hari ini bisa saya menjumpai Ibu. Kira-kira apa Bu ya? Kok bisa Ibu menghubungi saya? Iya Pak, saya ada sedikit yang ingin saya pikiran dengan Bapak. Kebetulan saya ini ada beberapa masalah yang saya temukan di dalam kelas Pak. Akhir-akhir ini saya perhatikan siswa-siswa saya ini minat belajarnya kurang Pak. Minat belajar siswa Ibu ya. Ibu mengajar di mana? Saya mengajar di SMA Negeri 3 Pak. Mata pelajaran apa Bu? Kebetulan Pak, saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oh gitu ya Bu. Jadi Ibu punya masalah tentang minat belajar peserta didik yang berkurang. Kira-kira Bu, kenapa bisa Ibu mengetahui hal itu? Saya mengetahuinya Pak ketika saya mengadakan beberapa ulangan ya kepada siswa-siswa saya, beberapa penilaian. Jadi hasil belajar mereka ini tidak seperti yang saya bayangkan ya. Rata-rata mereka mendapatkan nilai di bawah KKM. Oh, di bawah KKM ya Bu nilainya. Jadi setelah Ibu mengetahui itu, selama ini apa yang sudah Ibu buat? Memang selama ini saya mengajar Pak masih bentuk teacher center, apa itu pembelajarannya masih semuanya berpusat dari saya. Saya hanya sering mengadakan pembelajaran itu masih dalam bentuk sistem irama. Gitu ya Bu. Nah kira-kira Bu, setelah Ibu melakukan itu, hasilnya bagaimana Bu? Ya setelah saya melaksanakan ya beberapa kali melaksanakan metode tersebut, maka itulah hasilnya Pak. Minat belajar siswa ini menjadi kurang. Terkadang mereka di dalam kelas ada yang ngantuk, ada yang tidak serius belajar, bahkan ada yang tidak mengerti sama sekali apa yang mereka kerjakan di dalam kelas tersebut. Nah kira-kira kalau Ibu sudah tahu itu kurang, apa kira-kira Bu yang bisa membuat motivasi belajar anak bisa bertambah Bu? Kalau saya lihat ya Pak, mungkin saya harus kembali mengelompokkan siswa tersebut berdasarkan kebutuhan daripada belajar siswa. Terus cara Ibu biar mengetahui ataupun mengelompokkan peserta didik itu bagaimana? Kalau setahu saya Pak, untuk mengelompokkan kebutuhan belajar siswa ini nanti mungkin saya akan mencoba memberikan beberapa materi kepada siswa. Jadi ketika nanti ada anak-anak saya hasil daripada diskusi mereka itu berbeda, maka disitulah saya akan menemukan nanti solusi bahwa anak-anak saya ini kebutuhan belajarnya ada yang estetik, ada yang auditorik, dan ada yang visual. Nah kira-kira Bu, apakah itu bisa tercapai? Dengan apa Ibu bisa mendefinisikan bahwa itu akan bisa tercapai nanti? Mungkin nanti saya akan mengadakan penilaian yang mungkin dari selama proses dan bisa juga dari produk yang mereka hasilkan. Berarti Ibu akan melakukan proses itu dengan cara menilai kembali ya Bu ya. Nah kemudian Bu, apakah menurut Ibu ini kapan akan dilaksanakan Bu? Ya, saya sih berencana akan melaksanakannya ketika saya nanti akan masuk pada hari Selasa yang di kelas 4. Berarti setelah itu Bu, apakah dilakukannya terus-menerus atau hanya sampai hari Selasa? Tidak Pak, saya akan terus-menerus melaksanakannya. Tentunya nanti dari kegiatan tersebut juga saya akan terus mengadakan refleksi kira-kira apa yang sudah maju dan apa yang kira-kira yang saya kembangkan kembali. Begitu ya Bu, berarti Ibu akan terus-menerus melakukannya. Nah Bu, berarti kita sudah membahas masalah Ibu. Kira-kira Bu, apakah masalah Ibu ini sudah teratasi atau bagaimana Bu? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega ya karena sudah bisa menemukan solusi berkat diskusi kita pada hari ini. Begitu ya Bu ya. Jadi Bu, mungkin minggu depan kita
akan membahas ini apakah ini sudah berhasil atau tidak. Dan kemudian kalau misalnya Ibu mau ada lagi yang mau dibahas, tidak apa-apa, Bu, silakan saya berbagi. Baik Pak. Jadi terima kasih Ibu. Demikianlah pertemuan kita Ibu. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Salam bahagia. Salam bahagia Pak. Sore Pak Riki. Sore Pak. Ya, saya lihat tadi Bapak semangat sekali ya ketika melakukan coaching. Iya Pak. Nah, saya mau menanyakan beberapa hal nih. Jadi, apa indikator ketercapaian yang sudah Bapak kembangkan tadi ketika melakukan coaching? Ya, saya melakukan sesuai cerita Pak, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, serta menggali kompetensi kucing untuk mendapatkan solusi dari masalahnya Pak. Iya, benar sekali. Saya juga melihat tadi Pak Riki sudah melakukan coaching dan berhasil tadi ya, coaching menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang dia lakukan. Nah, ke depan kira-kira Pak Riki, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya, saya akan belajar kembali Pak untuk menggali kembali tentang alur cerita ini dengan lebih mantap lagi Pak. Wih, mantap sekali. Nah, tetap semangat ya Pak Riki. Baik Pak. Oke, demikian Pak Riki. Selamat sore. Selamat sore Pak. Ya. Selamat sore Bu Elvin. Selamat sore Pak Riki. Gimana kabar Ibu? Puji Tuhan baik-baik saja. Jadi Bu, Ibu akan melaksanakan praktek kucing ya Bu. Karena sebelum Ibu melaksanakan praktek kucing, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan? Nah, pada coaching kali ini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu antara lain kehadiran ketua atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan kepada coaching, di mana pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berjawaban. Nah, dari ketiga itu Bu, kompetensi mana yang secara spesifik Ibu observasi? Yang secara spesifik akan saya kembangkan nanti saya observasi adalah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berjawaban. Baiklah Bu. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Bu? Indikator ketercapaian yang akan saya inginkan itu Pak, coaching itu akan menemukan solusi dari masalah yang dia miliki, sehingga ia dapat menentukan langkah-langkah apa yang akan ia terapkan dalam menyelesaikan masalah tersebut dan melakukan aksi nyata atas solusi dari yang diinginkan. Baguslah Bu. Oke lah Bu. Selamat melaksanakan praktek kucing ya Bu. Selamat sore Bu. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak. Iya, selamat sore. Oh iya Pak, apa kabar? Ya, baik. Tuhan ya Pak, ya Iya. baik. Oh ya Pak, dengar-dengar ada yang mau Bapak bicarakan ya dengan saya. Iya, kemarin kan saya janjian ke Ibu Elvin Iya, bicarakan. iya Pak. Jadi kebetulan baru hari ini juga saya ada kesempatan. Kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan Pak? Ya, saya mau menyampaikan masalah
kompetensi sesuai saya lihat tadi. Oh anak ini minatnya ke arah mana sebenarnya? Apakah minatnya itu jadi ke pembaca atau yang lain? Jadi Bapak mau mengelompokkan ya berdasarkan kebutuhan dari peserta didik. Iya benar sekali. Pak, kapan melaksanakan aksi nyata atas? Ya saya akan mulai segera minggu depan ini saya akan mulai melakukan. Ya, Iya. semoga ke depan kita bisa berbincang-bincang lebih dalam lagi bagaimana hasil dari penerapan Bapak ya yang tadi Iya. seperti itu ya, Iya. merubah sistem pembelajaran tadi. Benar. Proses diferensiasi ya. Iya. Semoga nanti ke depan hasilnya juga lebih meningkatkan minat belajar. Iya semoga. Baik Pak, sekian ya. Ya, waktu untuk berbincang-bincang dulu karena kebetulan ada kegiatan lain. Semangat untuk Bapak, semoga siswa-siswi Bapak di kelas bisa lebih tumbuh minat belajarnya. Amin. Terima kasih ya. Bu Baik Pak, Elvin. baik Pak, selamat sore ya Pak ya. Ya selamat sore Bu. Selamat sore Bu Elvi. Selamat sore Pak. Baik Bu, jadi setelah Ibu melakukan praktek coaching tadi, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan apa Bu? Pada proses coaching tadi Pak, saya sudah melaksanakannya itu sesuai dengan alur kita, di mana menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, perencanaan dan juga tanggung jawab daripada Iya ya Bu, saya juga tadi perhatikan Ibu sudah melaksanakan hal tersebut sehingga kunci dapat mendapatkan solusi dari masalahnya. Nah kira-kira Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? kompetensi yang akan saya kembangkan itu Pak, saya akan belajar lebih dalam lagi mengenai alur yang tadi sehingga ke depan kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Mantap Bu.